Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, saya sampai juga ini di satu rumah yang insya Allah rumah yang dimuliakan, karena digunakan untuk kegiatan yang mulia, meski bukan masjid dan mushola, tapi ketika tempat ini dipakai untuk sujud, rukuk, beribadah, termasuk baitun min buyutillah, satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, para ulama, mudah-mudahan terlimpah juga kepada semua kita yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya mohon maaf karena terlambat. Jadi anak-anak saya lewatnya itu simpang 5 terus belok kiri, isunya nanti pakai auto ya, pasal auto kartu ternyata ditutup ya, ditutup total ya. Terus saya balik lagi akhirnya lewat jalan Belanda. Saya sebelum melanjutkan seperti biasa saya tanya dulu, nanti kita sampai jam berapa nih Pak? Jam 7. Alhamdulillah, berarti meskipun kita mulainya terlambat, selesai harus disiplin itu. Setuju buat ini Bu? Setuju nih. Mulai terlambat tetapi selesai harus disiplin. Masa mulai dan selesai nggak disiplin semua. Bapak sekalian, sahabat saya ini ada Ustaz Ari absen dulu ini, absen dulu Pak semua itu Pak Rahmat lanjut Trio, Pak Trio pakai nomor dan Trio Rahmat, Pak Trio. Dari sini adik siapa nih Mas? Haidar. Mas Haidar sudah siap belum? Oh belum ya, nanti sore ya. Ini kameramen kita, saya lupa ini Kurniawan ya, Kurniawan. Belakangnya lanjut Pak Tohir ya, Pak Rahman, Pak Tohir. Dari mulai perusahaannya lupa ya, Riono ya, Tohir dan kawan semua rekan-rekan ibu, kegiatan ibunya ya. Baik, ngaji kita singkat. Tadi saya bacakan di bukunya tanpa dimengerti apa artinya, tanpa dipahami artinya, maknanya. Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau yang kita baca tidak kita ketahui maknanya. Baik, kita kritis banget ya. Kritis banget. Baik, tema kita itu apa Pak Iqbal kemarin ya? Hidup bahagia dengan pandai bersyukur itu. Ayat tentang hidup bahagia itu ayat di surat ini, surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 97. Kita cek ternyata ayatnya nggak nyampe 200 ya, ada 128, itu ayat
sebelum akhir-akhir 97 sudah dibacakan tadi. Kita akan bacakan ulang ya. Pertama, Allah berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man amila sholihan. Ini awalnya begitu ya. Man artinya apa? Sing sopo yaumi, barang siapa saja yang beramal soleh. Man amila sholihan. Siapa saja yang beramal soleh, beramal kebaikan, min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan, laki maupun perempuan. Di tengah-tengah kita hanya itu ya, jenis kelamin ya. Kalau tidak laki-laki, perempuan. Nggak ada yang ketiga ya? Nggak ada yang netral juga ya. Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, kemudian lanjutannya apa? Dzakarin aw unsa, terus wahwa mu'min. Wawu di situ wawul hal artinya dalam keadaan dia seorang yang beriman. Dalam keadaan dia beriman. Jadi apa yang mendasari amalnya? Ketika dia beramal kebaikan itu karena dia beriman. Wahwa mu'min. Ini dua persyaratan ya. Barang siapa yang beramal, laki maupun perempuan, dalam kondisi dia beriman. Ada amal, ada iman. Duluan mana itu kira-kira? Duluan mana? Beriman dulu atau beramal dulu? Beriman dulu ya. Ada nggak orang beramal banyak banget tapi tidak beriman? Ada? Nah, ini syaratnya harus terpenuhi ya. Beramal dan juga beriman. Satu hari orang mencoba telusur data orang terkaya di dunia hari ini. Siapa itu? Nomor satunya, apakah namanya Eko Hari atau ini Indrayani? Nomor dua, nomor tiganya terkenal sekali ya, namanya Bill Gates. Ya Bill Gates ya, masih hidup ya? Masih hidup ya. Kalau masih hidup kita izinkan untuk mendoakan ya, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan beriman. Karena amalnya banyak banget ya. Orang melihat amalnya banyak, kebaikannya banyak. Siapa yang tidak mengakui kebaikan untuk umat manusia? Datanya banyak, ditulis juga begitu banyak. Ya, tetapi syarat yang kedua belum terpenuhi. Ya, kita doakan mudah-mudahan akan jadi orang yang beriman, sehingga nanti masuk ke dalam ayat ini, masuk Islam kita ya. Hadahullah wa hadahullah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada beliau. Hadana wa iya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan juga pada beliau. Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Kemudian apa kata Allah? Lanjutannya apa? Ayo dibaca. Lanjutannya apa? Kalau kedua syarat itu terpenuhi, kemudian jawabannya apa? Maka Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang lebih baik. Ayatnya bunyinya gimana itu? Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata pesan ya, begitu ya. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh akan kami berikan dia, akan kami hidupkan dia. Ahya yuhyi berarti menghidupkan. Nuhyi berarti kami Allah akan menghidupkan dia hayatan thayyibah, dengan memiliki kehidupan yang thayyibah. Thayyib sering kita dengar ya. Thayyib itu baik, bagus. Tadi ya, tenang, tentram, bahagia gitu. Bahagia. Kalau hayatan thayyibah, maka pasti gitu, karena Allah menggunakan ada sifat yang namanya lam mutakid, jadi lamnya itu menegaskan ya, menegaskan. Maka sungguh benar-benar akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang bahagia gitu. Jadi dua persyaratan beramal, harus kondisinya beriman, jadi beriman dulu kemudian beramal.
Maka ketika ini terpenuhi, maka Allah menjanjikan akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Berarti di situ belum ayatnya. Terus lanjutannya apa? Ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa la najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian lanjutannya janji Allah apa? Dan akan kami berikan balasan. Orang beramal mengharapkan balasan, bukan? Kita beramal dia dapat balasan. Ikhlas bukan itu. Balasannya kita berharap kepada siapa? Kepada Allah. Maka Allah menjanjikan ketika kondisinya terpenuhi, waladajjanahum ajrahum, maka akan kami berikan balasan kepada mereka itu yang beramal sekaligus beriman, syaratnya terpenuhi, akan diberikan hidup yang bahagia. Kemudian akan kami berikan balasan ajrahum, balasannya apa? Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang jauh lebih baik. Hasan artinya baik, ahsan itu lebih baik atau yang terbaik. Yang belajar bahasa Arab pasti tahu. Hasan bagus, hasuna yahsunu, begitu ahsan namanya sifat apa itu? Tafdil, yang lebih baik atau bahkan yang terbaik. Waladajjanahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang terbaik dibandingkan apa yang sudah mereka amalkan itu. Yang lebih baik balasan. Bapak sekalian, adik-adik, kita beramal kalau dihitung-hitung banyak apa sedikit? Sedikit apa banyak, Bu? Amal kita itu sedikit ya. Ketika berjalan kotak infak, kapan itu? Berjalan di hadapan kita, terus orang buka dompet, ada merah, ada biru, ada hijau, ada apa lagi Pak Hari? Maka yang dimasukkan itu yang mana gitu, abu-abu ya. Jadi artinya memang amal kita sedikit itu jujur kita ambil, tapi Allah menjadikan apa? Justru akan diberikan balasan kalau syarat yang terpenuhi dengan balasan yang jauh lebih baik. Hadirin ibu adik Pak rahimani rahimakumullah. Ayat ini kita tadabburi sekaligus satu ayat. Mudah-mudahan nanti pulang ketika ditanya, saya mau ngaji apa gitu, nanti bisa diceritakan ya. Adalah sunnah Nabi, salah satu ajaran Nabi ketika hadir di majelis ilmu, falyuballigh asyhadul ghaib. Maka hendaknya yang hadir tadi di majelis ilmu nanti pulang menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir ini sama kita, mungkin ada yang tidak hadir ya, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak, mungkin tetangga, mungkin teman. Salah satu ajaran Nabi yang hadir ngaji nanti pulang menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kita nanti surat An-Nahl surat ke-16 ayatnya 97 gitu ya. Kita belajar ada namanya ada syarat, ada jawab syarat, ada sifat syarat, ada jawab syarat. Begitu kita belajar Al-Quran, belajar bersyarat, jadi di depan itu ayat ini ada syarat-syarat, kemudian di belakang jawabannya gitu. Artinya seperti itu, ketika seorang hamba berhasil memenuhi persyaratan yang ditetapkan, memenuhi kriteria yang ditetapkan ya, maka jawabannya pasti akan membahagiakan. Begitu ya. Bu, ini mana nih suaranya ini? Masak. Oh, masak di belakang ya. Jadi panitia itu ketika sudah dimulai kajian harus duduk itu ya, jangan sibuk sendiri mengadakan pengajian malah bukan ngawas ya. Jadi panitia bagus tadi juga ketika sudah dimulai duduk ngobrol. Jadi ketika syarat yang terpenuhi maka jawabannya akan memenuhi harapan begitu. Jawabannya akan memenuhi harapan. Maka di depan Allah memberikan persyaratan-persyaratan, maka jawabannya atau hasilnya akan mengikuti.
Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh. Beramal soleh di sini sih, amal soleh itu paling tidak terpenuhi dua persyaratan. Pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi atau sering kita kenal dengan istilah ittiba. Itu disebut dengan amal soleh. Betapapun orang beramal ikhlas luar biasa hanya untuk Allah katanya, lillah wa fillah, tidak berharap kepada manusia. Tetapi ketika amal itu tidak sesuai dengan yang Nabi ajarkan, atau berbeda, atau bahkan berselisih, atau bertentangan sama sekali, maka tidak disebut dengan amal yang soleh. Ya, tidak disebut dengan amal yang soleh. Kenapa? Karena Allah menciptakan ada kehidupan, ada kematian. Ternyata untuk menguji kita siapa yang terbaik amalnya, yakni akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling mencocoki ajaran Nabi. Contoh yang paling ekstrim sering saya kasih contoh, sholat subuh binar kanat Pak Rahmat, Ustaz Rahmat, kadar kanat ini. Begitu bangun tidur, energi masukku lebih baik area. Kayaknya anggar dari 10 rakaat lebih mantap gitu ya. 10 rakaat sholat subuh ikhlas begitu ya. Kira-kira diterima buatan ibu? Sholat subuh diajarkan berapa rakaat Pak? 2. Dikerjakan 10 rakaat ikhlas. Sebuah ya. Kira-kira diterima buatan? Maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Kata Nabi, man ambil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, akan tertolak, tidak diterima, sia-sia. Maka sebisa mungkin, karena usia kita terbatas, waktu kita terbatas, apalagi paling terbatas energi, tenaga ya, maka kita berupaya untuk memastikan amal yang selamanya kita kerjakan itu kita tahu persis ia cocok dengan yang Nabi ajarkan gitu. Cocok dengan yang Nabi ajarkan, maka kita akan tenang, kita akan merasa tentram, merasa yakin dalam beramal. Amal soleh. Wahwa mu'min, dalam kondisi seorang hamba itu beriman. Apa indikasi seorang itu beriman? Indikatornya apa kira-kira orang itu beriman? Indikatornya yang beramal soleh, ya, beramal dan beriman ini tidak terpisahkan. Seorang mampu beriman tetapi tidak beramal, maka imannya dipertanyakan, kejujurannya dalam beriman. Maka mari kita belajar untuk menjadi seorang beriman yang jujur dengan keimanannya. Ketika kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apakah kita sudah jujur dengan keimanan kita ini, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul? Apakah masih butuh kita kepada selain Allah? Allah menciptakan kita bersendirian, betul nih? Allah menciptakan kita bersendirian. Menciptakan orang-orang sebelum kita bersendirian, apa butuh bantuan? 100 tahun yang lalu kita sudah hidup belum? Belum ya. Yang paling senior biasanya di tempat ini saya ya, atau Pak Rahmat ya, saya Rahmat ya. Pinter Pak dan disuruh ini di atas 70. Di atas 70 ya, baru di salah ya, 70 tahun. Berarti 100 tahun yang lalu Ustaz Rahmat belum wonten ya, belum ada. Kurang 25. Ya. 100 tahun yang akan datang kita masih ada nggak kira-kira? Ada yang masih. Mungkin ada yang masih ya. Ada yang berdoa, ya Allah panjangkan umur saya sampai 100. Jenengan umur Yusuf kita nih yang hadir ingin berusia berapa? Ada yang minta 1000 tahun. Kalau kita perhatikan Bapak sekalian, hidup ini sangat singkat ya. Coba lihat yang 70 tahun di daerah kita, ada Pak Ahmad, ada lagi yang lain? Sana. Iya, berapa orang Pak? Ada 10 orang nggak? Ada lagi? Artinya tidak ada 10 orang, ada 5 orang Pak kira-kira? 5 orang? 1, 2, 3, 4, 5.
mungkin ekol paling-paling. Artinya setelah itu kemana gitu? 100 tahun yang akan datang ternyata kita bisa jadi sudah dilupakan orang ya, sudah dilupakan orang. Masih disebut nggak nama-nama kita? Bisa masih. Bisa jadi masih didoakan mungkin itu yang kita harapkan. Bisa jadi sudah dilupakan. Rumah yang kita bangun dengan susah payah menghabiskan rumah ini dihabiskan dananya saya kira 1 miliar lebih, 2 miliar mungkin juga lebih. 100 tahun yang akan datang mungkin akan ditempati orang yang hari ini kita tidak kenal, mungkin sudah berpindah. Rumah kita itu nanti akan ditempati oleh orang yang tidak kita ketahui hari ini gitu. Kemudian kendaraan yang kita pakai, yang kita elus-elus, yang kita rawat, yang kita perbaiki juga entah kemana, sudah berpindah. Aset yang kita miliki begitu. 100 tahun yang lalu hiduplah Haji Ahmad Dahlan gitu ya. Allah yarham rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Hari ini masih kita sebut-sebut namanya dan kita doakan. Kalau para sahabat kita sebut namanya, kita doakan radhiyallahu anhu. Luar biasa. Berapa tahun yang lalu sudah berapa abad kita masih menyebut nama-namanya dan mendoakannya. Kita ingin seperti itu. Kita ingin seperti itu. 100 tahun yang lalu didirikan 113 nih, 1912 satu rumah namanya Muhammadiyah. Maka berbahagia kita bisa bergabung di dalamnya, masuk ke dalamnya. Muhammadiyah artinya siapa yang ikut Muhammad maka Muhammadiyah. Karena di situ ada ya nisbah. Siapa yang ikut Muhammad maka dia Muhammadiyah. Walaupun mungkin beda kerjanya, beda rumahnya, beda tempat tinggalnya, beda organisasinya, beda, karena kita penuh dengan berbeda. Tapi kalau dia ikut Muhammad maka dia Muhammadiyah. Di awal dirikan seperti itu, dan sampai sekarang masih disebut-sebut namanya, pendirinya, didoakan. Setiap kita sebut nama-nama beliau kita doakan rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, Allahu yarham olehnya. Seperti itu kita doakan beliau. Kita ini ingin seperti itu. Nah, ketika beramal soleh, membuktikan kejujuran iman kita, akan cirinya kita beramal. Cirinya kita beramal. Itu bukti bahwa iman kita jujur. Beramal di mana? Beramal dengan siapa? Bersendirian itu Allah. Tapi kita ini kalau bersendirian berat, benar tidak Pak? Kalau sendiri berat, maka kita butuh bersamaan, ya, bareng-bareng. Maka ini jauh lebih baik, jauh lebih mungkin membuka peluang untuk kita bisa terus beramal soleh. Pak Mutan jam berapa ini? 07.01 Pak. Gimana ini? Kita berhenti apa? Lanjut ini? Lanjut. Waduh ibu semangat banget. Kita sepakati jam 7 berapa kita berhenti? 7.15 ya. Baik. 7.15 ini kalau apa? Sepakat betul Pak? Sepakat ya. Jadi seperti itu nih. Kemudian kita penting untuk bersama-sama di keluarga kita, bersama dengan pasangan kita ya, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang-orang yang kita sayang, orang yang kita cintai di keluarga kita. Kemudian orang-orang yang kita bisa jangkau begitu, orang-orang yang bisa kita jangkau. Dalilnya apa Pak? Dalilnya apa? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Anfusakum wa ahlikum. Jadi rupanya kita akan memiliki hidup yang bahagia. Persyaratannya beramal dan beriman harus terpenuhi. Bagaimana kita bisa konsisten agar bisa istiqomah? Maka jangan bersendirian. Bersendirian itu bahaya Pak. Bersendirian itu bahaya. Terus ketika sendirian kayaknya kok kita tidak punya Allah, jadi lupa sama Allah itu ya.
ketika bersama-sama ya, untung ada syariat bersama itu ya, paling tidak kita 5 kali ketemu orang di masjid gitu ya, 5 kali gitu atau bahkan lebih gitu, karena tidak cukup dengan 5 kali. Hadirin ibu, bapak, adik-adik semua, rahimahullah, ada satu hadis. Jadi yang kita kaji hari ini surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. Yang kedua hadis Nabi diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Hadis riwayat Muslim. Kalau kedua syarat yang terpenuhi, jujur dengan keimanan, kemudian beramal, ya sudah seperti itu, kok hidupnya belum bahagia, maka ini perlu dikoreksi lagi. Hidupnya belum bahagia, hidupnya belum bahagia, barangkali memang belum terpenuhi betul persyaratan. Nabi berikan petunjuk dalam hadis riwayat Muslim ini, kita akan bacakan apa kata beliau. Ajaban di amrin mu'min, sungguh ajaib menakjubkan kondisi orang-orang yang beriman. Kondisinya, urusannya, perkaranya, halnya itu kata Nabi ajaib. Ajaban di amrin mu'min, inna amrohu kullahu khair, sesungguhnya segala urusannya, kullahu seluruhnya, setiap urusan orang yang beriman yang jujur dengan keimanannya, kullahu khair, semuanya baik. Inna amrahu kullahu khair, sungguh menakjubkan. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada seorang pun yang seperti itu kecuali bagi orang yang beriman. Semua keadaannya kata Nabi pasti baik. Tidak ada yang seperti itu kecuali dia orang yang beriman. Jadi nggak ada orang yang memiliki kondisi apapun, kondisinya adalah baik, kondisinya tenang, kondisinya tenteram, kondisinya bahagia, kecuali dia orang yang beriman. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Coba perhatikan apa kata Nabi, in asobathu sarrahu syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kelonggaran rezeki, mendapatkan istri, ada yang belum punya pasangan? Kita doakan mudah-mudahan segera mendapatkan pasangan yang soleh dan solehah. Yang sedang sendirian itu berat. Ketika dia mendapatkan kebaikan, sarro itu gembira, kegembiraan, kesenangan. Apa kata Nabi? Syakaro, maka dia bersyukur. Maka dia mensyukurinya. Fakana khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan bagi dia. Ketika dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur, itulah kebaikan bagi dia. Sebaliknya, wa in asobathu dharrahu sabara fakana khairan lahu. Jika dia tertimpa musibah, dharra itu sesuatu yang tidak menyenangkan, bahaya, kejelekan, keburukan, pengalaman tidak menyenangkan, gitu, tidak lulus, apalagi jomblo terus ya. Sabar, maka dia sabar, kata Nabi begitu. Fakana karena maka itu menjadi baik bagi dia, jadi baik bagi dia. Ini hadisnya seperti itu ya. Nah, kita ngaji hari ini kunci bahagia itu ternyata tadi beriman, jujur dengan keimanan, beramal soleh, perhatikan ajaran Nabi, 2 sayap. Kalau burung itu punya 2 sayap, kita hidup di dunia ini seperti burung dengan 2 sayap. Sayap pertama bersyukur, sayap yang kedua bersabar. Sudah, itu kunci bahagia, bersyukur dan bersabar. Bagaimana konkretnya? Dicontohkan oleh orang-orang yang terbaik dari kalangan para nabi, kalangan para rasul ya. Kalau kita bilang yang terbaik, ya mereka para rasul, para nabi. Mereka juga manusia seperti kita, kadang-kala makan, kadang-kala minum, kadang-kala pergi ke pasar.
orang-orang kafir Quraisy waktu itu, oh yang diutus itu manusia seperti kita, makan minum seperti kita, juga ke pasar begitu ya. Seperti kita, maka menjadi contoh bagi kita, menjadi contoh bagi kita. Contohnya yang terbaik adalah bersyukur itu mulai dari yang kecil-kecil, yang sederhana gitu. Diriwayatkan Nabi Nuh alaihi salam, siapa yang tidak kenal Nabi Nuh? Ketika disebut namanya kita akan bilang apa? Alaihi salam. Mudah-mudahan Allah melimpahkan assalam, keselamatan, kesejahteraan untuk beliau, bahagia untuk beliau. Betapa tidak, mungkin kalau kita baca kisah beliau di Al-Quran, ya, kemudian kita baca terjemahannya, merenungkannya, menghayatinya, mungkin kita akan menangis. Betapa tidak seorang Nuh, ya, diutus jadi nabi, jadi rasul, bahkan rasul pertama yang diutus untuk memperbaiki umat itu berdakwah 950 tahun, ya. Setelah berdakwah sekian lamanya, untuk umur beliau ribuan tahun, 1000 lebih, dakwahnya 950 tahun. Orang terdahulu itu pengikutnya sedikit sekali, diriwayatkan kurang dari 100 yang masuk kapal beliau, kurang dari 100. Ada yang bilang 80 orang. Di antara 80 orang itu ternyata istrinya tidak ikut. Istrinya, anaknya. Ya, anaknya juga tidak ikut. Ya, kira-kira kita bilang dia orang yang bersyukur apa yang bersabar? Sabar. Ya, orang yang bersabar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mensifati beliau sebagai syakir, orang yang bersyukur. Beliau bersyukur dengan cara-cara yang sederhana. Ketika beliau makan, maka dia bilang apa? Alhamdulillah. Lisannya cepat-cepat mengucapkan alhamdulillah. Apa katanya? Kalau Allah jadikan aku lapar, pasti aku lapar. Maka Allah kasih rezeki, makan alhamdulillah. Siapa yang berikan rezeki? Allah, maka alhamdulillah. Ketika minum juga begitu, alhamdulillah. Kalau Allah tidak kasih minuman, ya kita akan haus. Maka bisa minum, alhamdulillah. Hari ini kita berpakaian, ya. Kita bilang apa? Alhamdulillah. Ini yang dikerjakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Karena kalau Allah tidak izinkan kita berpakaian, kita akan telanjang. Maka berpakaian perlu kita syukuri. Perlu kita syukuri. Ibu adik-adik, bapak sekalian, alhamdulillah ta'ala, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Bersyukurlah dari hal-hal yang sederhana. Seringkali nikmat itu kalau sudah hilang, baru kita merasa itu nikmat. Tapi kalau masih ada, sering kita lupa. Maka sedikit sekali kata Allah orang yang pandai bersyukur. Sampai-sampai di antara para sahabat Nabi berdoa seperti ini, Allahumma ja'alni minal qalil. Ditanya oleh Nabi, kamu kok berdoa seperti itu? Iya, karena Allah itu mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Teramat sedikit dari kalangan hambaku yang pandai bersyukur. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit itu. Orang-orang yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur itu sangat sedikit. Allahumma ja'alni minal qalil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Dua kalimat yang langsung hafal ya. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk golongan yang sedikit itu. Sebagaimana Engkau berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Teramat sedikit orang yang pandai bersyukur. Kemudian yang kedua, slide yang kedua bersabar. Slide yang kedua bersabar. Kapan kita bersabar ibu-ibu? Kalau mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, itu yang kita pahami seperti itu. Padahal sesungguhnya bersabar di atas ketaatan pun butuh kesabaran. Kita menjaga agar sholat kita 5 waktu jangkep lengkap, butuh sabar. Betul. Bangun tidur dari sholat subuh, itu kalau nggak segera bangun, sabar di atas ketaatan.
sabar di atas ketaatan. Bahkan musibah pun sebagian orang-orang yang terbaik di antara mereka justru ketika dapat ujian apa ucapannya? Alhamdulillah. Kalau kita dapat ujian bacaan kita astagfirullah, sudah benar itu. Satu level naik lagi justru membaca alhamdulillah. Orang dalam kondisi apapun, kondisi sakit, sholat bacaannya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dalam kondisi apapun kita sholat nggak bisa berdiri ya, duduk nggak bisa duduk ya berbaring. Tetap membaca alhamdulillahirabbil alamin. Sungguhnya kunci bahagia itu bersyukur. Alhamdulillah istri saya sakit sehingga saya ternyata apa hikmahnya bisa lebih dekat dengan istri yang mungkin selama ini cukup jarang ngobrol ya, cukup jarang perhatikan kebutuhannya. Alhamdulillah menjadi lebih sakinah mawadah warahmah. Bisa jadi pasangan kita, suami istri, anak kita sakit, alhamdulillah tidak diingatkan. Barangkali mungkin kita selamanya terlalu jauh sehingga barangkali rumah tangga kita belum bahagia karena kurang bersyukur. Nah, sampai saya ini 14, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Mana yang baru berdiri sama tuh menaik motor? Mampu dan kalau ada yang mau bertanya bisa jadi mau ada. Berkumpul bersama itu lebih baik dibanding bersendirian sehingga bisa terjaga sampai kita kemudian diambil sebentar lagi. Karena 100 tahun terlalu lama ya. Kalau kita lihat orang 80 tahun rata-rata sudah meninggal ya. Sudah meninggal. Berarti kalau hari ini Pak Salih 51, kira-kira 29 tahun lagi ya kalau sampai 80 ya. Tadi aja 63, 64 ya. Jadi waktunya sudah sangat dekat. Sehingga mari kita jujur dengan keimanan kita, beramal soleh, betul-betul amalnya amal soleh, sehingga hidup ini betul-betul bahagia. Kita syukuri dari yang kecil-kecil yang sederhana. Lisan kita sering mengucapkan alhamdulillah dengan keyakinan yang kuat. Nikmat itu datang dari Allah. Kemudian setelah itu kita buktikan dengan perbuatan anggota badan. Berjalan ke tempat-tempat yang dimuliakan, bertemu dengan teman-teman yang baik, beramal soleh. Maka tadi yang saya kalau terangkan, ibu-ibu nggak ada yang banyak kelihatannya Pak. Ya, cukup ya, karena sarapan katanya sudah disediakan itu kemarin. Jadi makanya yang saya kalau terangkan mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar itu dari Allah, yang keliru, yang salah dari saya. Astagfirullahaladzim, mohon dikoreksi. Saya juga beristighfar mohon ampun kepada Allah. Mari kita akhiri subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.